Komisi 3 DPR RI bersih tegang dengan kejaksaan dalam mengawal keadilan untuk Amsal Sitepu. Apakah DPR RI punya kewenangan untuk menekan kejaksaan? Atau ini adalah upaya politisasi perkara korupsi? Simak baik-baik penjelasan ini. Kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi 3 DPR RI atas dedikasinya dalam mengawal kasus Amsal Sitepu. Terutama Bang Hinca Panjaitan sebagai putra daerah Sumatera Utara yang sangat total memperhatikan kepentingan hukum konstituennya. Begitu juga dengan ketegasan Dr. Habibur Rahman SHMH sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Langkah mereka menjamin penangguhan hingga mengawal dikeluarkannya putusan bebas adalah manifestasi nyata dari keberpihakannya pada rakyat secara khusus kepada konstituennya dalam penegakan keadilan hukum yang substantif. Di sini, DPR bertindak sebagai saluran bagi rakyat yang selalu terhimpit oleh tafsir hukum yang terlalu kaku dan formalistik dari aparat penegak hukum. Meskipun pada akhirnya ada ketegangan antara kejaksaan dengan Komisi 3 DPR RI, namun perjuangan mereka tidak pernah surut. Di Angga Menyapa, mari kita bedah tuntas ketegangan ini. Dalam studi hukum tata negara, kita mengenal trias politika. Namun di Indonesia kita tidak memakai pemisahan mutlak atau totalitas separation of power, melainkan pembagian kekuasaan atau distribution of power dengan prinsip check and balance. Dalam kasus Amsal Sitepu, posisi hukumnya begini. DPR RI adalah pemegang fungsi pengawasan. Secara filosofis, DPR pemegang fiduciary power atau kekuasaan atas dasar kepercayaan rakyat. Prof. Jimli Asidiki dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme menegaskan bahwa DPR adalah penyeimbang agar eksekutif tidak menjadi absolut. Dasar hukumnya jelas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 memberikan wewenang kepada Komisi 3 untuk mengawasi mitra kerja, termasuk mengevaluasi perilaku jaksa yang dianggap unprofessional conduct. Di sisi lain, kejaksaan termasuk Kejari Karo menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Mereka pemegang prinsip dominus litis atau pengendali tunggal perkara. Namun, dalam kajian HTN atau hukum tata negara, kejaksaan adalah bagian dari rumpun eksekutif yang bersentuhan dengan yudikatif. Oleh karena itu, mereka juga tunduk pada pengawasan parlemen. Kejaksaan itu tidak superpower, sehingga setiap surat dakwaan memang harus mencerminkan keadilan yang substantif. Bukan sekedar ambisi mengejar legal prosedural, tetapi harus menegaskan prinsip legal justice. Karena hukum bukan sekedar tes, tapi denyut nadi kemanusiaan. Rakyat harus benar-benar merasakan kesetaraan hukum, sebagaimana prinsip equality before the law. Kesimpulannya, DPR adalah pengawas, kejaksaan adalah eksekutor. Jika eksekutor melampaui batas, pengawas wajib membunyikan peluit. Dalam case ini, manteplah kerja Komisi 3 DPR RI. Produk utama yang diterbitkan oleh Komisi 3 DPR RI adalah kesimpulan rapat kerja. Nah, jangan remehkan lembaran kertas ini. Berdasarkan pasal 98 ayat 6 Undang-Undang MD3, disebutkan bahwa keputusan dan atau kesimpulan rapat kerja komisi itu bersifat mengikat bagi pemerintah atau mitra kerjanya. Artinya, ketika Komisi 3 menerbitkan poin kesimpulan, seperti dalam kasus Amsal Sitepu yang meminta eksaminasi khusus terhadap oknum jaksa di Kejari Karo, itu bukan sekedar saran. Itu adalah perintah konstitusional yang jika diabaikan oleh Jaksa Agung dapat berimplikasi pada sanksi politik. Nah, sanksi politiknya ini sampai pada penggunaan hak interpelasi atau hak angket dari DPR RI.
Jika kejaksaan dalam hal ini kejari karo hingga Jaksa Agung memilih untuk abai terhadap kesimpulan Komisi 3, mereka tidak hanya melawan DPR, tetapi mereka sedang melakukan pembangkangan hukum atau legal disobedience. Konsekuensi pertamanya adalah konsekuensi politik dan anggaran. DPR punya hak pukul melalui pemotongan anggaran institusi dan hak interpelasi untuk meminta pertanggungjawaban langsung kepada Presiden. Kalau kita lihat lebih dalam lewat pemikiran Prof. Jimli Asidiki dalam bukunya yang berjudul Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, beliau menekankan bahwa di atas hukum itu ada etika. Beliau berpendapat bahwa negara itu bukan sekedar operator peraturan, melainkan suatu organisme moral. Menurut Prof. Jimli, jika sebuah lembaga negara seperti kejaksaan mengabaikan kesimpulan lembaga perwakilan rakyat, maka telah terjadi yang namanya konstitusional malpraktik. Ini adalah pelanggaran berat terhadap etika bernegara. Kejaksaan akan kehilangan legitimasi moralnya di mata masyarakat. Jangan sampai rakyat akan membangkang di setiap perintahnya. Karena substansi jabatan itu adalah amanah, maka ketika amanah pengawasan diabaikan, maka kekuasaan tersebut akan menjadi liar dan tidak sah secara etik. Prof. Jimli juga sering menyebut dalam berbagai acara kuliah bahwa konstitusi kita memiliki ruh. Ruh itu adalah check and balance. Tanpa kepatuhan etik antar lembaga, trias politika kita akan runtuh menjadi rimba kekuasaan. Dalam kajian filsafat, hak imunitas DPR RI itu bukan hak istimewa personal, melainkan persyaratan demokrasi. Mosteki dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Law menekankan bahwa jika legislatif takut pada eksekutif, maka kebebasan akan mati. Imunitas DPR ada agar mereka berani bicara tanpa bayang-bayang kriminalisasi. Lalu, bagaimana jika kejaksaan mencari-cari kesalahan lama? Disinilah kita bicara tentang teori malicious persecution atau penuntutan dengan itikat buruk. Jika sebuah lembaga negara menggunakan instrumen pidana sebagai alat pembalasan politik, maka mereka telah jatuh ke dalam lembah abuse of power. Lord Acton mengingatkan kita, power ten of corrupt. Korupsi di sini bukan hanya sekedar uang, tapi korupsi kewenangan bisa saja terjadi. Jika kejaksaan melakukan pemeriksaan balasan yang tidak berdasarkan fakta hukum objektif, mereka sedang melakukan pelanggaran berat terhadap asas profesionalitas dan asas ketidakberpihakan yang terkandung pada pasal 8 Undang-Undang Kejaksaan. Mari kita gunakan kacamata Prof. Jimli Asidiki. Dalam bukunya yang berjudul Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, menekankan bahwa hubungan antara lembaga negara itu harus bersifat simbiosis harmonis, bukan saling memangsa. Beliau menyebut fenomena saling sandera antar lembaga sebagai constitutional decay atau pembusukan konstitusi. Menurut Prof. Jimli, jika penegakan hukum menjadi alat intimidasi bagi pengawasannya, maka integritas negara hukum kita telah runtuh. Kekuasaan itu seharusnya saling mengimbangi, bukan saling mengunci atau check and lock. Bang Hinca dan Bang Habibur Rahman berdiri di atas mandat kedaulatan rakyat. Menyerang mereka karena fungsi pengawasannya adalah serangan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri. Dalam kajian hukum tata negara, faktanya bahwa kejaksaan itu ada lembaga vertikal sentralistik. Kejari dan kejati bertanggung jawab ke Jaksa Agung, bukan kepada gubernur atau bupati. Ini berbeda dengan DPR RI yang memegang mandat pengawasan langsung berdasarkan Undang-Undang MD 3 terhadap Jaksa Agung. Sementara DPRD dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh DPRD?
DPRD punya forum koordinasi pimpinan daerah yang disingkat dengan Forkompimda. Dalam pasal 26 Undang-Undang 23 tahun 2014, DPRD adalah bagian dari pilar kepemimpinan daerah. DPRD bisa memanggil Kajari melalui rapat dengar pendapat umum untuk meminta klarifikasi atas keresahan masyarakat. Kejaksaan memang punya kewenangan penuntutan, tapi mereka tidak punya hak untuk mengintimidasi rakyat tanpa pengawasan. Mengacu pada mazhab Prof. Jimli Asidiki, keadilan tidak boleh hanya bersifat formalistik administrasi. Jika berdasarkan audit, hukum yang diterapkan kejaksaan dirasa kaku dan menciderai keadilan, DPRD bisa menyuarakan melalui political pressure. Kita apresiasi keberanian Bang Habibur Rahman dan dedikasi Bang Hinca Panjaitan di kasus Amsal Sitepu ini. Kartu kuning yang mereka keluarkan adalah oasis di tengah gersangnya keadilan. Tapi, sebagai advokat di daerah, saya menuntut satu hal, konsistensi. Rakyat di Sulawesi Tenggara, di Bau-Bau, dan di seluruh pelosok Indonesia ingin melihat DPR yang selalu bertaring seperti ini. Jangan sampai pengawasan tajam dari DPR terhadap kasus Amsal Sitepu ini hanya muncul saat kondisi ekonomi negara sedang sulit, sebagai cara menjaga sentimen publik. Keadilan substantif tidak boleh tebang pilih, Bang. Jangan hanya Amsal Sitepu yang dibela, tapi belalah setiap rakyat yang dikriminalisasi oleh oknum yang merasa superpower. Jaga terus kedaulatan rakyat, perjuangkan keadilan tanpa pandang bulu. Saya Angga, salam keadilan.